Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya makasih. Sedianya malam ini adalah kajian hadis Riyadhus Shalihin yang dipandu oleh Ustaz Agus Setiawan. Beliau anyiknya meninggal. Anyi itu nenek ya, nenek yang di Lampung. Jadi ayah dari Ustadz Agus itu orang Lampung. Anyiknya meninggal sehingga beliau harus ke sana dan untuk balik nguber bisa ngisi kajian di Al-Furqan tuh kayaknya tidak bisa. Maka insya Allah di pekan-pekan berikutnya insya Allah akan beliau insya Allah siap untuk mengisi kajian hadis Riyadhus Shalihin. Mungkin nanti kalau ndak di pekan pertama bulan depan ya berarti, atau di pekan ketiganya lagi, karena pekan kedua Ustadz Amin, pekan keempat besok itu Ustadz Itang ya, Ustadz Itang, dan ini malam Jumat berarti sudah full ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Kita masuk ke yang ke berapa nih? Nomor amalan yang mendatangkan rahmat Allah berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kalau dirahmati Allah berarti Allah memaafkannya, menghapus dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Mungkin walau alam deh ya, mungkin salah satu sebab kenapa negeri ini sudah 81 tahun merdeka belum juga dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bisa jadi karena rakyat Indonesia yang negara dengan penduduk
muslim terbesar di dunia ini kebanyakan belum takut kepada Allah. Kebanyakan belum takut kepada Allah. Satu buktinya adalah pada saat sholat 5 waktu. Kalau saat sholat 5 waktu, masjid-masjid yang ada di Indonesia, yang konon kabarnya juga masjid paling banyak di dunia, penuh, ya, penuh. Ya, Al-Furqan misalnya, ya, tadi kita sholat maghrib itu, alhamdulillah, ya, termasuk penuh kita, yang di bawah, tapi nggak di atas. Ya. Kalau sampai ke atas sholat maghrib kita, ya, misalnya seperti Jumatan gitu ya, nah itu mungkin bisa jadi negeri kita akan menjadi negeri yang kalau masjid-masjidnya penuh, ya, sholat 5 waktunya, itu pertanda bahwa umat Islam di Indonesia itu benar-benar takut kepada Allah sehingga dia taat, ya. Bukti takutnya seorang hamba kepada Allah adalah menjalankan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau di Jakarta mungkin masih alhamdulillah ya, masih jauh ya, masuknya masih ketaatannya itu ternyata lebih tinggi ketimbang di daerah-daerah lain. Kalau kita lihat, saya pernah ke Surabaya, saya pernah ke Semarang, saya pernah ke Jogja, ya, beberapa hari di sana, ikut sholat berjamaah di sana. Itu kalau saya perhatikan masjid-masjidnya masih termasuk sepi ketimbang di Jakarta. Apalagi kalau di daerah-daerah di pinggiran-pinggiran, ya, kayak misalnya di Kerawang. Kebetulan orang tua saya itu lama tinggal di Kerawang, adik saya juga sekarang tinggalnya masih di Kerawang. Itu masjid di Kerawang kalau sholat 5 waktunya sedikit, Pak, di Kerawang. Bahkan lebih kesini lagi ke Jakarta, Bekasi, hanya beberapa masjid aja yang penuh sholat berjamaahnya. Sebagian besar sedikit. Apalagi kalau kita masuk ke pelosok-pelosok. Kabarnya di Sumatera Barat aja, di sini ada orang Sumatera Barat nih. Kabarnya di Sumatera Barat aja, yang konon kabarnya dia punya pedoman, pedomannya itu adalah gimana pedomannya, Pak? Orang-orang Sumatera Barat, sara bersendi, adat bersendi sara bersendi kitabullah. Itu yang luar biasa kan itu ya. Jadi adatnya itu, sendinya, pokok masalah yang menjadi dasarnya adalah syara. Syara itu ya syariat Islam, ya. Itu yang seperti itu aja kabarnya itu sedikit, Pak, yang sholat di masjid, padahal masjid-masjidnya gede-gede bagus-bagus. Bener gak sih? Nih, ada orang Sumatera Barat. Ya, itu yang seperti itu, Pak, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takut kepada Allah ini menjadi barometer, menjadi ukuran seseorang itu akan mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan kasih sayang Allah kalau orang itu benar-benar takut kepada Allah. Dalam hadis, ya, ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu berarti hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada di riwayat Imam Bukhari, juga ada di riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, anna rajulan kana qablakum raghashahullahu malan faqala li banihi lamma hudra ayya abin kuntu lakum qalu khaira abin qala fa inni lam a'mal khairan qattu fa idza muttu fa ahriquni thumma astahaquni thumma dharruni fi yaumin 'asim fa'afalu fajama'u Allahu 'azza wa jalla faqal ma hamalak qala ma khatuka fatalaqahu bi rahmatih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu ada
seseorang dari umat sebelum kalian, ya. Jadi kata Nabi, dulu ada orang, ya, dari umat sebelum kalian, ini nggak disebutin deh di zamannya umat Nabi Musa, Nabi Isa, atau mana, nggak disebutkan. Cuma Nabi mengatakan dulu ada orang, ya, ada seseorang dari kalangan umat kalian itu sebelum kalian, umat sebelum kalian itu dikaruniai oleh Allah harta, berarti orang kaya nih, ya. Lalu ia mengatakan kepada anak-anaknya ketika mau meninggal dunia, ini orang ini yang kaya raya ini, ya, ngomong kepada anaknya, ya, ayah, seperti apakah aku ini di mata kalian? Jadi seorang bapak ngomong ke anaknya, aku ini seperti apa di mata kalian? Lalu anak-anaknya menjawab, engkau adalah sebaik-baik ayah. Ini anak-anak ini menjawab, engkau adalah sebaik-baik ayah. Lalu ayahnya ini mengatakan, sesungguhnya aku belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Ini ayahnya mengatakan, ya, bahwa dia ngerasa belum pernah melakukan kebaikan pun, satu kebaikan pun menurut dia. Jika aku mati, kata ayah, ya, kepada anak-anaknya, jika aku mati, maka bakarlah aku, lalu jadikan aku sebagai abu, kemudian taburkanlah aku yang udah jadi abu itu pada hari angin bertiup kencang. Minta bapaknya nanti kalau mati tubuhnya dibakar, nanti abunya, ya, dilepasin pada saat angin bertiup kencang. Lalu anak-anak melakukan apa yang diperintahkan oleh anaknya, dan Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah SAW, mengumpulkannya. Kan bagi orang mudah saja, ya, walaupun udah ditiup angin kemana-mana. Coba bayangin Pak, abu pada saat abu tubuh manusia yang dibakar itu ditiup oleh angin, sengaja orang ini, ayah ini kepengen agar abunya itu menyebar kemana-mana, ya, ke seluruh penjuru mata angin, karena angin yang kencang kan, gitu. Anak ini melakukan itu, ya. Lalu Allah tabaraka wa taala mengumpulkan abu-abu itu, ya, dan jadilah dia makhluk lagi, ya. Bagi Allah kan mudah saja, ya. Walaupun udah dimakan sama, ditaruh di laut, dimakan sama macam-macam ikan, kalau Allah udah kumpul jadi juga kan, gitu. Ya, bagi Allah kan mudah, segala sesuatu bagi Allah adalah mudah. Lalu setelah jadi manusia lagi, Allah bertanya nih kepada ayah ini, kepada orang ini, apakah yang membawamu melakukan ini? Maksudnya apakah yang membuatmu melakukan hal seperti ini, menyuruh anak-anakmu untuk membakar tubuhmu dan ditiup oleh angin? Kata orang ini, ya, dalam hadis ini Rasulullah menceritakan, karena aku takut kepadamu. Allah nanya, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku takut kepadamu. Maka Allah, kata Rasulullah SAW, memberikan rahmatnya kepadanya, mengampuninya berarti, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, tentang laki-laki ini juga, saya bacakan artinya. Ada seorang dari umat yang telah lalu atau umat sebelum kalian yang dikaruniai Allah harta dan anak, ketika menjelang kematiannya ia mengatakan kepada anak-anaknya, ayah, seperti apakah aku ini bagi kalian? Mereka menjawab, engkau adalah sebaik-baik ayah. Ia mengatakan, sungguh ayahmu ini tidak menyimpan satu kebaikan pun di sisi Allah, ya. Ya. Ini dalam di sini di tafsir Ibnu Qatadah, lam yadakhir, ya, tidak benar-benar nggak menyimpan kebaikan. Maka perhatikanlah, jika aku mati, kata ayahnya ini, maka bakarlah aku hingga ketika aku telah menjadi arang, maka hancurkanlah aku hingga menjadi abu. Kemudian ketika angin bertiup kencang, maka taburkanlah aku di sana.
Lalu ia mengambil perjanjian mereka atas hal itu, demi Rabbku mereka pun melakukannya. Setelah itu Allah mengatakan jadilah, maka tiba-tiba laki-laki itu telah berdiri. Kemudian Allah bertanya, hai hambaku, apakah yang mendorongmu melakukan hal ini? Ia menjawab, karena takut kepadamu. Maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membacakan dua hadis ini ya, untuk memberikan satu penekanan bahwa begitu besarnya rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Orang yang sudah pengen meninggal aja, saking takutnya kepada Allah, takut karena azab Allah, karena murka Allah, takut dengan kemarahan Allah, takut dengan azab Allah, segitu takutnya sampai kepengen agar tubuhnya itu menjadi abu, sehingga dia pikir nanti nggak bakal disiksa ya. Bahkan bagi Allah ya, kalau Allah berkehendak mudah saja gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka coba kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran di surat 3 surat Al-Imran ayat 175, wa khafuna in kuntum mu'minin, dan takutlah padaku jika kalian beriman. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian beriman. Artinya orang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Al-Maidah ayat 44. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang punya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka coba kita perhatikan di Quran surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka. Itu malaikat, para malaikat dinyatakan oleh Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka. Malaikat itulah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang begitu takutnya kepada Allah, sampai Rasulullah SAW menceritakan malaikat itu sejak diciptakan disuruh sujud, ya sujud terus sampai dimatiin sama Allah. Disuruh ruku terus sampai diwafatkan sama Allah. Ya. Makanya malaikat ini ya adalah makhluk yang paling taat. Ketaatannya itu karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yaitu orang-orang ya, ini para nabi ya, disifati yaitu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yakhshawnahu, mereka takut kepadanya, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Perhatikan sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang utusan Allah yang enggak ada sedikit pun rasa takutnya kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Itulah kenapa para nabi adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun harusnya seperti itu ya. Ini kita ini kan banyak nih ya yang takut kepada manusia ya, takut kepada, yaitu dia, kepada dunia, takut karena entar miskin misalnya kan gitu, entar ya macam-macam lah, ketakutan yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal
digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dikisahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala Quran surat Al-Anfal ayat 4, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ya, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu kisah tentang seorang pemuda yang diceritakan oleh Rasulullah SAW digoda oleh wanita kaya, cantik, udah cantik, kaya, digoda untuk melakukan perbuatan zina. Rasa-rasanya sulit untuk laki-laki kalau nolak itu. Dia kaya raya, cantik luar biasa, ditawarin untuk melakukan zina. Tapi laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, sungguh aku takut sama Allah, sungguh aku takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pemuda kalau nggak punya iman nggak mungkin dia bisa mengatakan demikian. Ya. Rasulullah SAW, ya, ini hadis Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan kepada sahabat, kepada putrinya Abu Bakar Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi begini, ya banatas Siddiq, wahai putri as-Siddiq, humul ladzina yusallun, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat, wa yasumun, orang-orang yang berpuasa, wa tasaddaqun, orang-orang yang bersedekah, wa yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka takut bila amal mereka tidak diterima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa rasa takut kepada Allah, ya, rasa takut kepada Allah itu membuat orang beriman itu selalu setiap saatnya melakukan apa yang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu, yaitu hasibu qabla an tuhasab, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu setiap saat beliau selalu menghisab dirinya, selalu mengevaluasi setiap ibadah yang beliau lakukan, mulai dari salatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, puasa, semua ibadahnya dimuhasabah, dievaluasi oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Takut kalau ibadah yang dilakukan enggak diterima sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dinyatakan di sini tatkala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, mengatakan ketika ia memandang orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, aku menyangka bahwa Allah telah mengampuni mereka sekiranya aku tidak bersama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, aku ingin bila aku terlahir dari kotoran tidak bernisbat kecuali kepadanya, sehingga aku dipanggil Abdullah bin Rawthah dan Allah mengampuni dosaku walaupun satu dosa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku keluar seseorang dari neraka setelah 1000 tahun, akan keluar seseorang dari neraka setelah 1000 tahun. Duhai, kata Al-Hasan Al-Basri, sekiranya akulah orang itu, sungguh aku melihat sejumlah kaum yang mereka itu lebih berjuhud
dalam apa yang dihalalkan kepada mereka daripada kalian, dalam apa yang diharamkan atas kalian. Mereka lebih melihat dengan hati mereka daripada kalian dengan mata kalian. Mereka lebih takut untuk tidak diterima kebajikan-kebajikan mereka daripada kalian yang takut dihukum karena keburukan-keburukan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paham nggak maksud ini? Kita ini kan, maaf ya, kadang-kadang kita takut masuk neraka, takut nanti kita disiksa. Nggak usah neraka, di kubur aja kita udah takut nanti dengan azab kuburnya yang luar biasa. Kita udah takut banget. Takutnya kita dengan azab kubur, takut dengan nanti disiksa di neraka. Takutnya kita itu lebih takut ketimbang kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan. Nggak takut kalau misal nggak diterima. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf banget, yang menyebabkan termasuk yang ngomong bisa terhinggap penyakit sombong, merasa paling udah rajin sholat berjamaah, tiap azan berkumandang datang ke masjid sholat berjamaah, baca Qur'annya setahun 2 kali hatam, 3 kali hatam, waduh sedekahnya paling banyak, ini paling banyak. Ini kalau nggak ditakuti, nggak takut kalau misalnya ibadah yang kita lakukan itu nggak ngerasa takut nggak diterima sama Allah, ya, ketimbang lebih takut daripada nanti diadab di kubur daripada diadab di neraka, ini bahaya sekali. Ya. Ini bisa terhinggap penyakit sombong. Dan penyakit ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menyebabkan maaf banget, yang bisa menyebabkan seseorang itu habis, ya, habis amalan-amal pahala amalnya, dan bisa jadi wallahu alam, ya, salah satu penyebab su'ul khatimah, ya, ngerasa ibadahnya udah paling banyak, nggak ngerasa takut kalau ibadah yang dilakukan yang banyak itu nggak diterima sama Allah. Makanya muhasabah terus, muhasabah. Tadi sholat maghrib kita itu kita pikirin tuh, tadi sholat maghrib kita gimana tuh, mulai dari niatnya, ya, mulai dari tadi kita sholatnya. Terus terang tadi saya sholat, ya, menjadi imam itu lumayan banyak yang hilang, ya. Banyak yang nggak khusyuknya lumayan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan salah satu, maaf Bapak Ibu, kalau jadi imam, ya, terus salah baca aja, nggak hafal bacaan padahal sering dibaca, terus nggak hafal, itu tanda kalau imam itu lagi banyak pikiran. Benar Pak Alim, ya? Banyak pikiran Pak Alim. Subhanallah, ya. Makmum lebih potensi untuk nggak khusyuknya lebih gede. Kenapa? Karena ngelamun kan. Nyimak itu Bapak Ibu, menyimak bacaan itu lebih membosankan ketimbang jadi imam yang ngebaca. Benar ya Pak Anwar ya? Pak, coba bayangin, ya, menjadi makmum itu lebih membosankan. Karena membosankan itulah maka potensi untuk ngelamun, untuk kemana-mana pikiran terjadi di situ. Pernah nggak ngeliat ada makmum, ya, imam udah duduk tatiyat akhir, dia main diri aja, pernah nggak lihat gitu? Ya, dia diri, dia ngerasa belum selesai sholat, dia diri gitu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayo, ya, kita rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah ini kita tumbuhkan, ya, kita tumbuhkan sampai tadi diceritakan oleh Nabi dulu, ya, bahwa ada seseorang yang dia ngerasa karena takutnya kepada Allah, dia kepengen agar nanti nggak diazab oleh Allah, sampai kepengen tubuhnya dibakar, abunya dilempar kemana-mana, ditiup dengan angin yang kencang, berarti kepengen agar tertiup ke segala penjuru angin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saya pengen tutup di sini, ya, hadis ini Imam Al-Albani menghimpun sebagian riwayat, panjang hadisnya saya bacakan, ya. Ada seseorang
ini masih di hadis yang pertama, tentang hadis yang pertama, tapi ini lebih panjang, dikumpulkan oleh Imam Al-Albani. Ada seseorang dari umat sebelum kalian yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun kecuali tauhid. Ada seseorang dari umat sebelum kalian yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun kecuali tauhid, kecuali iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika menjelang kematiannya, ia berpesan kepada keluarganya, perhatikanlah, jika aku mati, maka bakarlah aku hingga menjadi arang, lalu hancurkanlah aku hingga menjadi abu, kemudian taburkanlah pada hari saat angin bertiup kencang, kemudian taburkanlah sebagiannya di daratan dan sebagiannya di lautan. Demi Allah, jika dia menguasainya, niscaya dia akan mengadabnya dengan adab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun dari semesta alam. Ketika ia mati, maka mereka pun melakukannya. Maka Allah memerintahkan daratan untuk mengumpulkan apa yang ada di permukaannya, dan Allah memerintahkan lautan apa yang terdapat padanya. Lalu tiba-tiba ia berdiri dalam genggaman Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai anak Adam, apakah yang membawamu melakukan hal itu? Ia menjawab, ya Rabb, karena takut kepadamu. Dalam riwayat yang lain, karena rasa takut padamu dan engkau lebih tahu. Maka Allah mengampuninya karenanya, karena rasa takutnya kepada Allah itu, padahal ia tidak melakukan satu kebaikan pun kecuali tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebegitu takutnya karena ketauhidannya, ya. Tauhid itu benar-benar dia hanya mengimani hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dengan tauhidnya inilah, ya, walaupun dia tidak melakukan kebaikan, ya, dan dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan takutnya itu, ya, tapi didasari dengan tauhid yang ada dalam dirinya, Allah merahmatinya. Dan di sini yang dimaksud merahmatinya adalah mengampuninya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk belum? Oh deh. Iya, mungkin ada yang pengen ditanyain. Ini nanti kita masuk ke yang amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah yang berikutnya. Nah, ini tentang takut kepada Allah. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk tumbuhkan rasa takut kita, bukan hanya takut kepada azab murkanya Allah, tapi juga takut kalau amal-amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ada yang pengen ditanyain, silakan. Ada pengen ditambahkan atau ditanyakan? Monggo. Gak ada? Berarti cukup. Kita tutup ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 81 tahun Indonesia merdeka ini, ibarat umur manusia kita ini udah matang banget ya, udah istilahnya ya, termasuk udah tua ya. Tapi negeri kita masih kayak gini, ya Allah, ya. Makanya ya paling cuma bisa ngajak kepada diri kita masing-masing, keluarga kita, lingkungan yang ada di lingkungan kita, ya, berusaha untuk takut kepada Allah, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan lalu dengan takutnya kepada Allah itu melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan jalan seperti itu, ya mudah-mudahan negeri kita ini, Indonesia ini, mulai dari yang sedikit, ya, mulai dari yang kecil, nanti menyebar, dan insya Allah akhirnya berharap Indonesia, kaum muslimin yang ada di Indonesia ini menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah, sehingga negeri ini kalau orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka pasti rahmat Allah akan turun, dan negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon maaf, dan mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.